Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah kembali mengamankan seorang pria berinisial R. Diduga terlibat penyerangan terhadap personal Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan di Desa Tumbang Kalame. Pelaku ditangkap di sebuah rumah tanpa perlawanan dengan barang bukti sebilah parang. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku A di atas sebuah perahu bersama istrinya di Desa Tumbang Parie, Katingan. Kini sudah 2 terduga pelaku diamankan. Petugas masih mengejar pelaku lain yang menyebabkan 3 anggota polisi gugur, yaitu Aibda Yudi Perdana Putra, Bribda Nopandri Ramadana, dan Aibda Sumarianto. Dalam pelaksanaan tugas membasmi narkoba, beliau menjadi korban, salah satu korban dari bandar narkoba. Ya, kami berharap semoga beliau diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi pada Kamis 2 Juli saat tim Satres Narkoba Polres Katingan melakukan operasi penangkapan pengedar narkoba bio residivis kasus narkotika. Pelaku diamankan petugas, namun keluarga pelaku menyerang menggunakan parang. Petugas melepaskan tembakan peringatan, namun keluarga terduga pelaku terus melawan. Polisi melakukan tindakan tegas dan terukur mengakibatkan keluarga terduga pelaku bernama Tario meninggal dunia. Warga terprovokasi hingga menyerang petugas. Anggota Satres Narkoba menyelamatkan diri menyeberangi sungai, namun massa menembakkan senjata api rakitan ke arah petugas. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Personil Polres Katingan Aibtu Sumarianto ditemukan gugur di sungai Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, Kalimantan Tengah. Aibtu Sumarianto sempat hilang saat menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme pada Rabu malam. Jenazah Aibtu Sumarianto kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya. Usai menjalani autopsi, jenazah Aibtu Sumarianto akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Katingan. Sebelumnya pada Sabtu sore, tim SAR gabungan juga menemukan jenazah Bribda Nopandri Ramadana di aliran sungai Katingan, tepatnya di Desa Tumbang Lahang. Korban ditemukan sekitar 36,4 km dari titik awal dinyatakan hilang. Total 3 polisi gugur terkait penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kaleme, Katingan Tengah, yakni Aibtu Sumarianto, Aibda Yudi Perdana Putra, dan Bribda Nopandri Ramadana. Saya sudah turunkan tim dari Polda untuk backup untuk mengungkap perkara yang ada di sana. Ya, nanti kita lihat seperti apa dulu perkaranya. Peristiwa ini terjadi pada Rabu malam saat Satres Narkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kaleme. Hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial Bio yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya, sebanyak 12 personil diterjunkan dalam operasi tersebut. Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi 2 kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung. Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah saat beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang. Situasi semakin memanas lantaran massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan. Akibat situasi yang semakin tidak terkendali, personel berupaya menyelamatkan diri sambil meminta bantuan penebalan personil. Sejumlah anggota terpaksa berenang menyeberangi sungai dan berlindung di kawasan hutan untuk menghindari amukan massa. Seluruh operasi pemberantasan narkotika akan dievaluasi agar seluruh personel memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan di lapangan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Oleh Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menemui sejumlah buruh di kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Said Iqbal mengatakan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai isu pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tokopedia dan TikTok untuk memperoleh fakta sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut.
Menurut Said Iqbal, sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur, sehingga setiap persoalan ketenagakerjaan harus dilihat secara komprehensif. Tapi kalau masalahnya adalah karena situasi pasar, di mana mereka kan istilahnya money burn, membakar uang. Kalau itu kemudian membuat mereka merugi, tentu kita akan diskusi hak-hak buruhnya. Tidak boleh dilanggar. Demikian. Sebelumnya, rumor tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 90% karyawan Tokopedia dan TikTok ramai beredar di media sosial. Dalam waktu dekat, Said Iqbal menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi yang terjadi dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Bak kotak Pandora yang terbuka, tersangka korupsi MBG bertambah lagi. Kejaksaan Agung kali ini menetapkan Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ini terlibat korupsi penjualan ompreng atau food tray. Modusnya, perwira polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal itu mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Syaratnya, mereka wajib membeli ompreng kepada perusahaan PT SGI. Belakangan terungkap PT SGI ternyata perusahaan yang sengaja ia dirikan. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI ya. Walaupun sudah menetapkan 7 orang tersangka, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman menyebut jumlah tersangka korupsi MBG kemungkinan akan bertambah. Boyamin juga mendesak Kejagung tidak hanya menetapkan tersangka, tetapi juga harus bisa mengembalikan kerugian uang negara. Jadi ini masih banyak yang harus jadi tersangka, karena banyak yang dimanipulasi, banyak yang dikorupsi, mulai dari titik dapur, pengadaan motor listrik, ompreng, mungkin CCTV, mungkin diduga juga terkait dengan pengadaan pakaian, pengadaan tablet, segala macam. Itu sudah seharusnya Kejaksaan Agung menyasar semua yang terlibat dalam korupsi MBG dan BGN. Karena apapun ya, untuk pertama tujuan utamanya adalah pengembalian kerugian negara. Karena kalau tidak disasar nanti pengembalian kerugian negara akan minim. Penetapan Lalu Muhammad Iwan menambah jumlah petinggi Badan Gizi Nasional yang menjadi tersangka pencuri uang MBG. Sebelumnya, Kejagung sudah lebih dulu menangkap Ketua BGN Dedan Hindayana dan 2 wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewi Kusung. Menyusul 3 tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Asep Yusuf Somantri, Glory Harimasi Hombing, dan Andri Mulyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah Kejagung menetapkan polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal Lalu Muhammad Iwan sebagai tersangka korupsi MBG, Korps Adi Aksa menyebut ada dugaan keterlibatan oknum anggota TNI aktif dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut oknum TNI berpangkat kolonel itu berinisial BU. Di dalam tubuh Badan Gizi Nasional, BU memiliki jabatan ganda, yakni sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran dan Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK. Sebagai petinggi di Badan Gizi Nasional, BU diduga ikut kong kali kong mengatur penggelembungan harga barang dan jasa, termasuk pengadaan sepeda motor listrik yang jumlahnya mencapai 21.801 unit. Walaupun sudah menemukan keterlibatan oknum TNI, namun Kejagung tidak bisa serta-merta memproses BU karena masih berstatus TNI aktif. Penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif. Mendengar anggota yang diduga terlibat korupsi MBG, Mabes TNI langsung buka suara. Kapuspen TNI Brigjen Muhammad Nas menyebut
Terkait masalah BU akan berkoordinasi dengan Kejagung. Jika terbukti korupsi, maka BU akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum. Dalam lingkaran korupsi MBG, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka, 4 orang petinggi Badan Gizi Nasional, 3 lainnya dari pihak swasta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Satu orang polisi aktif berpangkat Brigadir Jenderal disebut Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ia adalah Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. Iwan terlibat dalam proses jual beli food tray atau ompreng yang ternyata menyalahi aturan. Istana angkat suara. Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Muhammad Kodari menyebut walaupun berpangkat jenderal, namun proses hukum terhadap Iwan harus tetap berjalan tanpa pandang bulu. Kodari juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada Kejagung. Kalau bicara aspek hukum, tentu semua harus kembali kepada aparat penegak hukum. Dan yang sedang memproses sekarang adalah kejaksaan. Dan seperti dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa hukum sekarang ditegakkan tanpa pandang bulu, apapun latar belakangnya. Jadi sebetulnya siapapun dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan posisi dan pos yang sedang ditempati. Ya, jadi bukan karena latar belakangnya polisi, bukan karena latar belakangnya non-polisi, tapi karena memang masalah-masalah yang terjadi di saat beliau sedang ditugaskan di tempat yang di mana kasus itu terjadi, yaitu BGN. Intinya kita lihat saja proses yang akan berkembang ke depan dan akan diproses sebagaimana mestinya. Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjadi tersangka ke-7 dalam pusaran korupsi MBG. Kejagung menyebut Iwan berbuat curang dengan mencari calon mitra untuk mendirikan dapur MBG. Namun, pemilik dapur dipaksa membeli food tray atau ompreng kepada perusahaan yang sengaja ia dirikan. Selain Iwan, Kejagung sudah menetapkan 6 tersangka lainnya, 3 diantaranya petinggi Badan Gizi Nasional. Mereka diduga kong kali kong dalam praktek jual beli dapur MBG. Tim Liputan Ainus melaporkan.